Ada yang bisa dibantu? Ini ya, saya mau ngomong. Iya, Mbak, Saya silakan. kan ikut majikan udah satu kontrakan, udah masuk 2 kontrakan. Kontrakan pertama udah finish bulan 7 kemarin tanggal 14. Sekarang udah masuk kontrak kedua. Giliran mau ngasih uang cuti kok dia malas nyuruh saya libur. Dia nggak mau ngasih. Sedangkan 2 tahun saya menunggu. Itu udah 2 kali. Agentnya pertama ngasih kabar ke saya waktu saya ke sana libur tanggal 11 hari Minggu. Saya ke sana ngambil paspor dan kontrak kerja yang baru. Dia pesen, Mbak, kamu majikan kamu yang 14 hari majikan aku nggak kamu nggak mau ngasih kamu uang, kamu selama 14 hari suruh libur. Terus nanti uang tiketnya dikasihnya mau nanti aja. Terus dia bilang dulu, kenapa mau kok begitu? Masa begitu sih, Mam? Kan ini udah masuk kontrak kedua. Udah bulan berapa coba sekarang, kata saya gitu. Nggak tahu, dia bilang gitu. Ajinya bilang gitu. Terus kemarin malah SMS. Masih saja nyuruh. Sampai sekarang saya nggak libur. Gimana ya, Miss ya? Supaya dia tuh tetap mau ngasih saya uang cuti, sedang saya saya benar-benar nunggu selama 2 tahun tidak ngasih, kok malah majikan kayak gitu loh. Ya Allah, gimana ya, Miss ya? Oke, satu hal sebenarnya untuk cuti tahunan itu berdasarkan perjanjian dan kalian berdua. Jadi ya kamu ngomong sama majikanmu, kalau kamu tidak ngasih uang, saya lebih baik pulang Indonesia. Paham nggak? Kalau kamu tidak setuju untuk dikasih libur ngincrit satu hari kayak gitu, ya kamu lebih baik ngomong sama mereka, pulangkan saya ke Indonesia, kasih saya libur ke Indonesia. Pastinya majikanmu nggak ngizinin. Paham nggak maksudku? Tapi saya kalau misalkan saya ngancam begitu, kalau dia kasih bener pulang Indo gimana? Orang dia lo pengennya nginterminate aku, salah sedikit aja dia pengen keluarin aku kan nggak kumpul sama majikan dong, Miss. Tiap hari saya kan jaga nenek, saya cuma berdua sama nenek, majikan saya berada di Taipo, jauh gitu. Pengennya saya diminta uang gitu, gimana, Miss? Sekali lagi, karena peraturan tidak mengatakan harus dikasih uang atau tidak, Mbak. Itu libur cuti tahunan yang digaji. Jadi kalau majikanmu tidak setuju, ya nggak ada masalah. Kan itu persetujuan kalian berdua. Terus kenapa kamu renew kalau kamu tahu majikanmu nggak bagus? Hah? Loh. Masalah itu kan aku nggak tahu. Soalnya saya jarang komunikasi sama majikan. Emang saya kan kalau masalah kerjaan saya di rumah nenek cocok. Majikan saya nggak, saya jarang komunikasi ya. Berjalannya begitu, gitu, Miss, maksud saya. Oh, jadi kamu tidak begitu dekat dengan majikanmu? Iya, jarang komunikasi karena jauh rumahnya gitu. Tapi kalau kamu tahu nggak digituin, kan seharusnya kamu ngancam balik mereka dong. Kalau kayak gitu ya lebih baik saya pulang, karena kan mereka tidak mungkin juga bisa cari pembantu secepat itu. Bener nggak? Cuman kalau misalkan saya gimana? Kalau misalkan saya mengecam pulang dikasih pulang beneran gimana? Ya pulang beneran dong. Sama sudah berani melangkah ya. Gini loh, Mbak, setiap tindakan itu punya resiko loh. Setiap tindakan itu punya resiko. Lek sampean berani, yuk ayo kita bicara tentang peraturan. Tapi lek sampean nggak berani, kan yang kena efeknya kan sampean, bukan saya. Sampean cuma cerita sama saya kasih jalan keluar, terus seandainya sampean diinterminate, ya bukan saya yang menanggung loh. Bener nggak? Sampean dewe yang nanggung, makanya aku bilang pikir-pikir dulu. Kalau kamu masih butuh aneh, oke, yo jangan nantang. Lek kamu sudah siap diinterminate kapanpun, ya udah nggak apa-apa. Bener nggak? Berarti kalau misalkan karena saya masih pengen bertahan, pengen cari duit loh, Mam, saya bener-bener butuh duit. Berarti kalau misalkan jalan pulang supaya damai aja, apa nuruti kata dia libur 14 hari aja gitu? Itu libur 14 hari itu tiap hari atau 1 hari sekali diselang-seling atau gimana?
ya nggak tahu, dia cuma pesan gitu aja. Oke, gini loh. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Saat kamu bilang iya, kamu sudah tahu resikonya, maka kamu setiap hari kayak libur terus selama 14 hari. Terus yang kedua, kalau kamu bilang tidak sama majikan, berarti kamu siap majikan nginterminate kamu gitu loh, Mbak. Jadi kamu sendiri yang harus milih. Saya cuma kasih gambaran aja. Kalau kamu seperti ini, maka akan seperti itu. Kalau seperti itu, maka seperti ini gitu loh. Kan pilihan ada di kamu sendiri. Oh gitu. Iya. Ya udah, berarti daripada nanti saya mending pulang Indo gitu. Iya. Nah, saya Betul. kalau misalkan majikan mempersilahkan, berarti benar-benar saya pulang Indo. Iya loh, beliin tiket pulang pergi dan juga kasih libur selama 2 minggu tapi tetap digaji. Gitu ya. Betul, makanya kan saya selalu bilang. Tapi kalau saya pulang Indo itu belum siap loh, Miss. Benar, saya jujur aja belum siap, soalnya ribet. Lagi pula saya kan masih benar-benar butuh duit, ongkosnya juga kan. Ya itulah yang sering dipergunakan majikan untuk memperalat kalian. Karena saat kalian berani mengambil resiko kan kalian takut kehilangan pekerjaan. Seandainya kamu sudah punya tabungan atau apa, diperlakukan tidak adil kan kamu bisa menantang. Tapi sekarang kan kamu kalah. Benar banget yang dikatakan Miss, benar. Karena sampean masih butuh, makanya sampean ya wis ngalah. Oh, jalan keluarnya? Yo ngalah. Sampean jek butuh. Bener ngalah. Iya. Jek butuh ya. Berarti saya nurut libur aja ya daripada pulang Indo ribet belum punya ongkos. Betul. Oh. Bener nggak? Bisa libur 14 hari ya? Iya, ya rapopo loh. Istirahat dulu. Oh, ya wis lah. Ya udah. Mau makasih panfa, ya. Yes. mau panfa, bener nggak? Kamu nantang, kamu kalah. Oh. Bener nggak? Kalau kamu nantang, kamu kalah nggak? Oh, iya. Jadi kenapa sih agen-agen itu tidak memberikan alasan pada kalian mikirnya jadi jelek tentang agen? Sebenarnya kan gampang sekali agen menjelaskan ke kalian. Tapi masalahnya kan tidak semua agen mau menjelaskan, buang-buang waktu buat kalian, bener nggak? Oh, iya. Berarti aku pikir udah lewat itu udah nggak bisa tentukan sekarang gitu, saya pikir. Ya bisa dong. Siapa yang bilang tidak bisa? Oh, iya. Jadi tidak ada yang tidak bisa, semuanya tuh itu bisa. Tergantung keadaanmu. Kamu mau apa enggak, majikanmu mau apa enggak. Bener nggak? Oh, soalnya majikan saya itu salah sedikit aja itu andalannya intermit. Saya waktu masuk rumah sakit dulu, saya kan masih baru masuk rumah sakit itu kan nggak pamit karena saya nggak tahu. Loh, majikan saya kan masuk rumah sakit nggak pamit ya maksudnya? Bos saya tuh mintanya disembah gitu loh, karena dia tuh nyonya tuh posisinya mantu dirapi orang kaya, tapi dia tuh yang gaji sebenarnya ya tuan yang kaya raya, tapi nyonya tuh cuma atas nama. Jadi itu dia takut, mungkin takut saya, pokoknya pengennya disembah. Jadi salah sedikit aja itu pertama. Kamu kenapa nggak pamit? Kalau sekali lagi ini kamu terjadi akan aku intermin, kamu ngancam. Maaf ya, saya akan mengulangi lagi. Nah kedua, ini saya cerita ya. Sontek, nggak mau sontek vaksin dulu kan, sontek vaksin pada takut ya. Pertama, saya masih baru belum fit. Saya sama nenek aja tahu. Kalau nenek tahu, kamu jangan suntik dulu ya, jangan suntik kecuali udah fit boleh. Nah majikan saya udah macam, kamu harus suntik, kalau nggak usah kawas, kalau nggak mau saya interminate. Wah, saya pusing saya, gimana ini? Aduh, aku bingung, udah. Terus ini juga dengar begitu, selalu begitu. Padahal dia sedikit pun nggak ngeluarin uang, yang ngeluarin uang ya, yang semuanya kalah, keluarga besar itu semuanya kalah, dan nyonya itu sangat menang. Padahal dia posisinya cuma mantu, nggak sedikit pun nggak ngeluarin uang buat aku.
Bahkan kadang-kadang nenek marah-marah, Nyonya kamu nggak pernah bantuin kamu yang belanjain aku yang ini yang itu. Lah memang posisinya jauh, dia tinggal di telepon saya di Tok Wawan. Oke. Ya nggak tahu, jadi saya nggak pernah komunikasi. Oke, Makanya, sebentar. Samen sebenarnya terlalu sensitif menurut pendapat saya. Jadi majikan, menantu itu punya tanggung jawab atas sampean. Kenapa? Karena dia memegang dari anak laki-laki. Anak laki-laki bertanggung jawab atas ibunya. Jadi yang paling kancong itu adalah menantu. Sama dengan saya. Saya itu anak menantu. Ya kebetulan saya bukan anak orang kaya, suami saya bukan orang kaya. Tapi kita itu punya tanggung jawab meneruskan keturunan mereka. Paham nggak maksudku? Jadi apapun dalam keluarga, menantu itu bukan sangat berkuasa, tapi menantu yang menentukan kuasa. Kalau menantu salah menentukan kuasa, maka seluruh keluarga akan memojokkan dia. Jadi sebenarnya sampean aja yang sensitif. Kenapa? Kalau ada apa-apa, yang dieret-eret itu tuh menantu, Mbak. Kamu masuk rumah sakit gak pamitan, yang disalahkan bukan sampean, pasti si menantu itu. Kenapa kamu sebagai orang pemegang kunci kok nggak tahu apa-apa gitu loh? Paham nggak maksudku? Karena kunci itu kan dipegang dia. Kasarnya orang ngomong kepercayaan itu dipegang dia. Yang paling berat itu jadi menantu orang kaya. Selalu salah, serba salah. Ngatur pembantu padahal nggak gaji uang ya dilokno. Samen kan nggak tahu juga posisi majikannya sebagai pembantu, sebagai menantu. Paham nggak? Jadi jangan terlalu sensitif menganggap bahwa menantu berarti saya yang ini terlalu sensitif ya. Iya, jangan dipikir tuh, itu masalahnya orang, Saman nggak usah mikir. Jadi kalau Saman berpikir bahwa ngene ra oleh, ngono ra oleh, Saman tidak tahu bahwa dia juga punya tekanan. Delokan pembantumu kalau mlebu rumah sakit kowe ra roh, kan anak-anaknya akan ngomong seperti itu. Paham nggak maksudku? Saling mengerti, saling memahami itu loh. Jangan nyalahno majikan terus. Kadang-kadang sampean harus tahu, masuk rumah sakit majikannya gak roh. Paham nggak maksudku? Enggak, saya kan belum tahu. Jadi saya itu nggak apa-apa, kan ini sampean supaya tahu, karena energinya sampean energi negatif terus. Karena sampean kalau sudah berbicara menantu, sampean emosi, padahal sampean lupa bahwa sampean juga salah satu menantu. Bener nggak? Dalam rumah tangga sampean juga sebagai menantu, mertua, kakak ipar, saudara ipar, bener nggak? Tempat nondek posisimu dewe, kamu gak salah-salahan dari keluarga laki-laki, kan juga enak juga toh, bener nggak? Yo, jangan menang sendiri, masuk rumah sakit kok gak pamitan. Dan masalah suntik itu sangat sensitif sekali. Kalau kamu nggak suntik, itu zaman dulu itu kan ada pemeriksaan terus. Paham nggak maksudku? Jadi jangan digabungkan masalah satu dengan masalah satunya, jangan digabungkan. Ngeluh kok, ngerti? Sudah paham? Enggak, maksudnya kok andalannya kok interminate gitu loh, maksudnya kenapa apa enggak di bukan karena dia sendiri mungkin karena dia sendiri punya tekanan, Mbak. Kan kita tidak tahu. Makanya ya udah biarkan saja loh. Yang penting sampean baik sama bobonya, sama mama, ya udah biarkan. Yang paling penting kan hubungan kalian berdua. Iya. Jadi anak mantu itu bukan pengen diakuin, sama sendiri sebagai menantu, sampean pasti tahu kita sama-sama perempuan. Bener nggak? Lek sampean ada orang ngomong wah menantu sok-sokan kan sampean juga sakit hati. Iya kan? Jadi tepuk dada tanya selera. Enggak, maksud saya tetap begini kan, dia kan di sana kan ada pembantunya 2. Saya kan juga curhat, kok kenapa ya sedikit. Emang kok dia kan dia yang cerita begitu saya kata begini ini karena dia cerita sama saya begitu, emang dia orang ini yang nggak punya ini. Saya nggak tahu sama sekali. Makanya siapa yang ngomong kayak gitu? Tadinya saya nggak open gitu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Terus, pembantunya dia kan di rumah ibu sana kan ada 2 gitu. Lah iya kan dia kan campur. Bukan tujuan dia ngomong kayak gitu apa? Sampean harus berpikir dong. Ada orang tujuan baik pingin sampean sukses, ada orang tujuannya nggak baik agar kamu ngebreak. Paham nggak maksud saya? Kalau ada orang cerita. Paham. Kalau ada saya nggak urus, sebenarnya nggak urus itu. Pokoknya intinya saya di sini cuman babu, yang penting gaji lancar. Udah
Saya prinsipnya begitu. Tapi kan saya ngomong begini karena dapat kabar dia, bahkan emang gitu dia lagunya begitu Mbak. Bahkan dia minggat di rumah nggak mau sama suaminya itu, nggak mau. Bener, saya waktu dia pantas saya kok adem rasanya, nggak pernah ada teguran, nggak pernah apa gitu. Ternyata dia minggat. Saya pamit, saya tiap kemana pun saya pamit, nggak pernah dibalas, kok nggak pernah dibalas ini. Kenapa ya nyunyaku? Oh, nyamu udah nggak di rumah lagi, dia minggat katanya. Ya itu Udah kan ada bukan hampir urusan 1 kita, Mbak. tahun. Sebentar. Itu bukan urusan saya. Betul. Jadi sampean dapat omongan itu dari pembantu satunya, harusnya sampean berpikir dua. Ini pembantunya itu tujuannya apa, ngasih tahu kamu semua itu, ngerti nggak? Kamu satu hal, kamu ngurusin nenek, yang lainnya wes biarkan. Bukan urusan kamu. Bener nggak saya ngomong kayak gini? Benar banget. Lah ya, sekarang dia mau ngasih kamu libur, ya libur aja, nikmati. Kenapa? Karena sampean mengharapkan dapat uang, terus sampean bisa kirim ke Indonesia. Bener tidak? Oh, ya udahlah. Ayolah. Ya udah, makasih ya Miss. Sing Makasih ya tenang Miss toh, ya. pikirannya sing tenang ya. Iya. Ojo ngerangsang Aku pikir, terus. oh, pantesan. Soalnya, oh iya, nggak apa-apa. Kalau memang kita kan harus menurut peraturan. Kalau memang peraturan itu ya kita harus ikuti. Oh, ya udah. Soalnya saya masih pingin duit, bener. Saya masih nyari. Siapa sih yang nggak pingin duit? Siapa sih yang nggak pingin duit? Bener nggak? Ya kalau udah punya sih saya nggak apa-apa. Iya, wes. Tapi Sekarang sudah masih paham. target paham. Ya udah. Matur. Makasih. Matur Mbah Nuwun ya. Berarti saya daripada ribet pulang Indo ngancam, aku nggak mau ngancam pulang Indo ribet juga butuh ongkos dan punya lainnya ribet. Ya wes, Jadi nikmati aku aja libur ya. lah. Ya. Ya wes, nikmati aja berarti ya. Oh iya. Oke. Oke, bye-bye. Makasih ya Miss ya. Iya, sayang. Bye-bye. Ya. Ini satu hal, saya selalu bilang ada term and condition saat kita melangkah, kita harus tahu resiko apa yang kita tanggung. Jadi bukan berarti dader dan resiko saat diinterminate, siapa yang nanggung? Saya yang nanggung. Ya nggak juga dong, nggak ada hubungan sama saya. Dan jangan bilang, Miss Juni yang ngajarin, sekarang saya diinterminate, nggak dipedulikan. Sekarang siapa yang akan peduli sama dirimu, Mbak, saat dirimu sendiri tidak pernah peduli pada dirimu sendiri. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan bye-bye.